Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan ikuti terus protokol kesehatannya ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan ulangan tema 1. Jadi, sediakan alat tulis kalian ya. Latihan ulangan tema 1 halaman 12. Mari kita sama-sama membacanya. Laporan hasil pengamatan. A. Pengamatan hewan di Taman Safari. B. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, Jawa Barat. C. Sabtu 7 April 2018. D. Hewan di Taman Safari Indonesia. Hasil pengamatan. Taman Safari Indonesia merupakan tempat pemeliharaan sekaligus perlindungan bagi para hewan. Taman Safari Indonesia dibuat menyerupai hutan dan habitat asli hewan-hewan tersebut. Di Taman Safari Indonesia, para hewan dibiarkan bebas berkeliaran layaknya kehidupan mereka di habitat aslinya. Jumlah hewan di Taman Safari Indonesia kira-kira 2.500 ekor dan terbagi atas 271 spesies. Para pengunjung Taman Safari Indonesia dapat melihat aktivitas hewan-hewan tersebut secara langsung. Namun, pengunjung harus menggunakan kendaraan seperti mobil atau bus. Dari balik kaca kendaraan tersebut, barulah pengunjung dapat melihat bagaimana perilaku para hewan seperti di habitat aslinya. Soal pertama. Bagian teks laporan hasil pengamatan yang ditunjukkan oleh huruf D adalah, perhatikan huruf D pada teks laporan hasil pengamatan. Mana yang lebih cocok? A. Nama kegiatan. B. Objek pengamatan. C. Waktu pengamatan. D. Lokasi pengamatan. Ya, jawabnya adalah B. Objek pengamatan. Soal kedua, lokasi pengamatan di atas adalah. Lokasi itu sama artinya dengan tempat. Nah, di mana tempat pengamatan itu dilakukan? Yang A. Kebun binatang di Bogor. B. Hutan di Cisarua, Jawa Barat. C. Habitat asli hewan di Cisarua. D. Taman Safari Indonesia di Cisarua. Ya, jawabnya D. Taman Safari Indonesia di Cisarua. Soal ketiga, informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama teks laporan hasil pengamatan tersebut adalah. Mari kita sama-sama membaca teks paragraf pertama. Kemudian kita cocokkan dengan pilihannya, mana yang paling cocok dengan isi dari teks paragraf pertama. Yang A. Jumlah hewan di Taman Safari Indonesia yaitu 2.500 ekor. Sudah pasti salah ya, karena jumlah hewan itu ada di paragraf kedua. Nah, yang B. Taman Safari Indonesia adalah nama hutan tempat tinggal para hewan. Nah, jelas kurang tepat. Yang C. Hewan di Taman Safari Indonesia dibiarkan berkeliaran dalam kandang. Salah ya, karena hewan-hewan yang ada di Taman Safari Indonesia itu mereka dibebaskan berkeliaran. Berarti mereka tidak berada dalam kandang. Yang D. Taman Safari Indonesia adalah tempat pemeliharaan hewan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Yang keempat, topik dari teks laporan hasil pengamatan tersebut yaitu A. Perjalanan menuju Taman Safari. Yang B. Kehidupan hewan di Taman Safari. C. Jumlah hewan langka di Taman Safari. D. Cara pemeliharaan hewan di Taman Safari. Nah, anak-anak, mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawabnya adalah B. Kehidupan hewan di Taman Safari. Soal kelima. Kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan tersebut adalah A. Hewan-hewan di Taman Safari Indonesia terdiri atas 271 spesies. Yang B.
pengamatan hewan di Taman Safari dilakukan pada hari Sabtu dari dalam kendaraan. Yang C, Taman Safari Indonesia yang berada di Cisarua, Bogor, merupakan habitat asli hewan-hewan langka di Indonesia. D, hewan di Taman Safari dibiarkan hidup bebas seperti di habitat aslinya, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan kendaraan. Mana jawaban yang cocok, anak-anak? Betul, jawabnya adalah D. Sekarang kita masuk bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Mari kita sama-sama membacanya dulu. Agnes mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan pengamatan terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Kebetulan, di dekat rumah Agnes terdapat kandang sapi milik Pak RT. Agnes pun memutuskan untuk mengamati kehidupan sapi di peternakan tersebut. Agnes menemui Pak RT di peternakannya yang bernama White Farm untuk bertanya-tanya pada hari Minggu 4 Februari 2018. Soal pertama, objek pengamatan yang dilakukan oleh Agnes adalah. Nah, apa objek pengamatan yang dilakukan oleh Agnes? Ya, kehidupan sapi di peternakan White Farm. Soal kedua, lokasi pengamatan yang dilakukan oleh Agnes adalah peternakan sapi White Farm. Jadi, si Agnes melakukan pengamatan itu langsung di peternakan sapi White Farm milik Pak RT. Yang ketiga, tujuan Agnes melakukan pengamatan tersebut adalah. Nah, apa tujuan si Agnes melakukan pengamatan tersebut? Berarti, Agnes melakukan pengamatan tersebut untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru mengenai kehidupan makhluk hidup di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dicatat ya, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru mengenai kehidupan makhluk hidup di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk soal yang keempat dan kelima, ada bacaannya. Mari kita sama-sama membacanya. Roti sumbu dikenal juga dengan sebutan tapai singkong. Bahan dasar makanan ini yaitu singkong. Sebelum membuat tapai singkong, kupaslah singkong terlebih dahulu, kemudian cuci agar bersih. Singkong lalu dipotong dengan ukuran sedang dan direbus hingga matang. Setelah matang, singkong didinginkan di sebuah wadah. Singkong yang sudah dingin ditaburi ragi di atasnya dan wadahnya ditutup rapat. Singkong disimpan di tempat yang hangat sekitar 2 hingga 3 hari. Singkong tersebut akan mengalami fermentasi dan jadilah tapai singkong. Roti sumbu atau tapai singkong ini memiliki rasa manis yang enak dan aroma yang khas. Pertanyaan keempat, nama kegiatan yang sesuai dengan teks laporan hasil pengamatan di atas adalah pengamatan pembuatan roti sumbu. Yang kelima, kesimpulan teks laporan hasil pengamatan di atas adalah, kamu catat ya anak-anak, roti sumbu merupakan makanan berbahan dasar singkong yang difermentasi. Miss ulang, roti sumbu merupakan makanan berbahan dasar singkong yang difermentasi. Nah, yang terakhir, kita masuk bagian C, menjawab pertanyaan. Perhatikan gambar yang ada di halaman 14. Kamu amati dulu baik-baik gambarnya ya. Nah, kita coba jawab soal nomor 1. Tuliskan 3 informasi yang kamu dapat dari gambar tersebut. Nah, artinya dari gambar yang kamu lihat itu, apa yang dapat kamu ambil? Betul. Kita lihat ya, ada beberapa orang yang sedang bicara, kemudian ada yang sedang menebang pohon. Nah, bagaimana kita menuliskan informasinya?
Informasi yang pertama, para pekerja yang sedang menebang pohon. Yang kedua, pohon ditebang menggunakan sengso dan diangkut menggunakan sopel. Ya, sengso itu adalah alat gergaji mesinnya, yang sopel itu adalah alat untuk mengangkut kayu. Kamu bisa lihat pada gambar yang berwarna kuning di sebelah kanan agak ke atas. Jelas ya? Nah, yang ketiga, menebang pohon mengakibatkan hutan menjadi gundul. Benar nggak? Ya, betul ya, benar ya. Dan juga bisa mengakibatkan banjir pada saat musim hujan. Soal kedua, tuliskan kesimpulan dari informasi yang kamu tulis pada jawaban soal nomor 1. Nah, kita ambil kesimpulannya dari 3 informasi tadi yang sudah kita tentukan. Apa anak-anak kesimpulannya? Miss jawab ya. Kesimpulan dari informasi di atas adalah penebangan hutan secara liar mengakibatkan hutan menjadi gundul. Soal nomor 3 sampai 5 itu kita akan menjawabnya berdasarkan bacaan tentang ayam dan kalkun. Kita sama-sama membacanya ya. Ayam dan kalkun sama-sama termasuk unggas yang dapat diternakkan. Walaupun sama-sama unggas dan sering dijuluki dengan nama yang sama yaitu ayam, ayam dan kalkun memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Pertama, dari segi ukuran. Ukuran ayam biasa jauh lebih kecil dan ringan daripada ayam kalkun. Berat seekor ayam kurang lebih 2-4 kg, sedangkan kalkun dapat mencapai 17 kg. Selain ukuran tubuh, kalkun dan ayam memiliki perbedaan pada jengger yang tumbuh pada bagian kepalanya. Pada ayam biasa, jengger berupa daging tumbuh di bagian atas kepala. Sementara itu, kalkun tidak memiliki jengger di atas kepala. Kalkun justru memiliki janggut pada bagian dadanya yang menjuntai hingga ke tanah. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan nomor 3. Apa objek pengamatan yang dilakukan oleh Fitri? Apa objeknya? Ya, objeknya adalah tentang ayam dan kalkun. Yang keempat, informasi penting apa saja yang dapat disampaikan dalam kutipan teks laporan hasil pengamatan tersebut? Nah, Miss jawab. Informasi penting yang disampaikan dalam kutipan teks di atas adalah, yang pertama, ayam dan kalkun sama-sama termasuk unggas yang dapat diternakkan. Yang kedua, ayam dan kalkun mempunyai perbedaan yang cukup mencolok. Jelas ya anak-anak? Nah, pertanyaan yang terakhir, tuliskan kesimpulan dari kutipan teks laporan hasil pengamatan tersebut. Kamu catat ya. Kesimpulannya adalah, ayam dan kalkun sama-sama unggas yang dijuluki ayam. Namun, ayam dan kalkun mempunyai perbedaan yang cukup mencolok seperti ukuran dan ciri-ciri fisiknya. Nah, kita sudah selesai membahas latihan ulangan tema 1. Sampai ketemu ya di video selanjutnya.